Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak henti-hentinya kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dan salawat selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Baiklah, pada video kesempatan kali ini saya akan menampilkan tentang 10 dosa besar dan bagaimana cara bertaubat darinya. Baiklah, kata Rasulullah SAW, apabila engkau mendapati dirimu itu banyak mendapati masalah yang bertubi-tubi, tidak kunjung selesai, terus bertambah bahkan berulang-ulang tidak usai-usai masalah yang ada pada diri kita, kehidupan kita, maka periksalah, kata Rasulullah, maksiat apa yang telah kita lakukan kepada Allah sehingga Allah terus datangkan ujian dan cobaan kepada kehidupan kita. Yang sebenarnya itu adalah rahmat Allah. Maksudnya adalah apa? Agar kita bisa kembali mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap keluhan atau kesedihan yang menimpa diri kita. Allah ingin kita kembali kepadanya, berdoa banyak-banyak kepadanya. Dan salah satu untuk menyelesaikan masalah itu adalah dengan cara bertaubat atau membersihkan diri daripada 10 dosa besar yang akan saya sebutkan berikut. Apa saja itu? Yang pertama yaitu berbuat syirik atau memiliki jimat, wafak, yang kita tuhankan, yang kita anggap itu memiliki kekuatan, bisa melindungi kita, mendatangkan rezeki. Pokoknya hal-hal yang kita anggap punya kekuatan yang melebihi Allah. Ini bahaya nih, perbuatan syirik ini. Bagaimana cara bertobatnya? Buang, hancurkan, leburkan. Jangan ada benda-benda yang seperti itu. Kita punya cincin, kemudian kita menganggap dengan cincin ini kita akan terpelihara. Ini syirik. Syirik itu maksudnya menduakan Tuhan. Allah itu maha penyemburu. Kalau kita bergantung hidup kepada selain Allah, Allah marah. Sehingga doa orang-orang yang seperti ini sulit untuk diterima Allah. Misalnya begini, ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak. Tapi kata Allah, itu di tanganmu ada cincin yang engkau muliakan, engkau agung-agungkan. Silahkan engkau minta kepada cincin yang telah engkau agungkan itu. Gitu bahasanya itu. Jadi jangan duakan Allah. Berpegang teguhlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, Allah tempat kita bersandar. Yang kedua adalah sholat. Yaitu orang yang meninggalkan sholat atau melalaikan sholat, meremehkan sholat, bahkan sengaja tidak mengerjakan sholat, tahu ini hukumnya wajib tapi tidak mau mengerjakannya, itu pun termasuk dosa besar. Bagaimana cara bertobatnya? Kita minta ampun kepada Allah dan perbaiki kehidupan kita agar kita lebih mementingkan sholat, memperhatikan waktu sholat, memperhatikan hak-haknya Allah. Allah tuh sudah memberikan segalanya kepada kita. Cuman permintaan Allah hanya kita diperintahkan untuk sujud 5 waktu dalam sehari, itu saja permintaan Allah. Jika seandainya Allah itu perhitungan terhadap nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita, kita tidak akan bisa membayarnya. Untuk nafas saja, perharinya berapa banyak nafas yang kita hirup. Kalau di rumah sakit itu mahal harganya oksigen itu. Allah tidak hitung-hitung masalah itu. Bayangkan jika seandainya Allah memerintahkan kita untuk membayar itu, maka orang yang terkaya sekalipun di dunia tidak mampu untuk membayar nafas saja, belum lagi nikmat yang lain. Baiklah, yang ketiga adalah durhaka kepada orang tua. Kita ingat kisah Uwais Al-Qarni, yang mana Rasulullah SAW ketika selesai perang, kemudian berkumpullah para sahabat dengan Nabi kita. Dan Nabi kita berkata, wahai para sahabatku sekalian, apabila nanti ada Uwais Al-Qarni datang kepada kalian, minta doanya, karena doanya tidak tertolak. Bingung sahabat ini, siapa itu Uwais Al-Qarni ya Rasul? Sedangkan dia tidak ikut kita berperang di medan perang. Kata Rasulullah, ternyata orang itu adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tua, sehingga doanya tidak ada dinding, tidak ada hijab kepada Allah, langsung dikabulkan. Bagaimana kisah Uwais Al-Qarni? Insya Allah akan kita lanjutkan di video selanjutnya, karena itu bukan materi bahasan kita saat ini, insya Allah. Bagaimana cara bertobatnya? Kita perbaiki hubungan dengan orang tua, kita muliakan dia, kita senangkan hatinya, insya Allah keridhaan Allah bersama kita.
kita juga. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ketika orang tua kita ridho dengan kita, maka itu otomatis Allah pun ridho kepada kita. Apabila orang tua kita murka kepada kita, maka itu adalah indikasi atau tampilan daripada bahwasanya Allah sedang murka kepada diri kita. Baiklah, yang keempat, zina. Zina mata, zina telinga, zina kaki, zina kemaluan, zina hati. Bagaimana cara bertaubatnya? Minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Kalaupun yang sudah terlanjur zina, maka bertanggung jawablah. Selesaikan urusan dengan makhluk. Jangan tinggalkan gitu. Harus bertanggung jawab. Berani berbuat harus bertanggung jawab. Dan minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang kelima adalah memakan harta haram. Nah, bagi yang terlanjur bagaimana? Taubat saja. Karena apabila kita tidak bertaubat kepada Allah ketika di dunia, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam dirinya dagingnya tumbuh dari makanan-makanan yang haram. Tidak akan bisa masuk surga. Oleh karena itu kita bertaubat kepada Allah di dunia. Ya, kalau kita meninggal dan ternyata masuk ke dalam neraka, itu adalah proses pembersihan jasad kita daripada hal-hal yang haram dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menebusnya? Kalau itu menyangkut hak orang lain, tunaikan. Kita bayar, misalkan kita ngambil uang orang senilai 2 juta, kita perbaiki, kita kembalikan uangnya. Kemudian misalnya kita mencuri, naudzubillah ya, mencuri, kemudian tidak bisa mendapati di mana orang yang dulu saya curi, karena sudah berusaha mencari nih. Kita niatkan, kita sedekahkan uang 2 juta tadi, niatkan pahalanya untuk si fulan yang saya dulu curi. Saya mau bertobat ya Allah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak istri juga ya Allah, jangan sekali-kali kita termakankan oleh makanan-makanan yang haram. Karena pasti nanti anak itu akan berperilaku yang tidak baik, karena dia tumbuh besar dengan sebab makanan haram. Baiklah, langsung lanjut. Nomor 6, yaitu mabuk atau judi. Bertaubatnya dengan cara menghentikan itu dan bertaubat sungguh-sungguh dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Jadi syarat bertaubat itu pertama menyesal, kemudian sungguh-sungguh bertaubat dan tidak akan mengulanginya. Itu ciri-ciri orang yang taubat sungguh-sungguh. Kemudian, dan kalaupun misalnya orang yang hidup itu mendapatkan akibat dengan sebab perbuatannya, misalnya masuk penjara, terima saja. Itu proses pembersihan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita taubat, kita tanggung akibatnya, insya Allah kita berubah dengan lebih baik, taubat kita diterima. Kemudian yang ketujuh, yaitu memutus tali silaturahmi atau bermusuhan. Bagaimana caranya memperbaikinya? Kita temui, kita minta maaf kalau kita salah. Jadi jangan kita memutuskan tali silaturahmi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa antara seorang muslim ini dengan muslim yang lain selama 3 hari 3 malam tidak saling sapa, maka alamatnya adalah neraka orang ini. Jadi kita minta maaf saja dengan orang. Kalau orang tidak mau memaafkan, itu kembali kepada dirinya. Nanti dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah tentang perselisihan yang terjadi di dunia. Jadi usaha kita adalah bertobat dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Kemudian yang ke-8 adalah berbohong. Lidah ini ya Allah, jangan terbiasa berbohong. Jangan, harus dibuang kebiasaan itu. Kita ganti dengan perbuatan yang selalu jujur. Yang ke-9 adalah kikir atau pelit. Pelit ini penyakit, kata Rasulullah. Barang siapa yang bisa mengerik sifat pelit dari dirinya, orang itu akan beruntung. Karena percaya saja, orang yang ahli sedekah itu pasti orangnya jaya. Tidak ada pernah terdengar orang yang ahli sedekah tapi miskin. Karena Allah yang menjamin rezekinya orang yang suka bersedekah itu. Allah Ar-Razzaq, yang maha kaya, yang maha memberi rezeki, menjamin rezeki orang yang senang bersedekah. Yang ke-10 adalah ghibah atau menjelekkan keburukan orang lain. Setiap diri kita punya keburukan. Kalau kita mau jujur,
Terkadang yang sulit ini jujur kepada diri sendiri. Bagaimana cara berhenti dari dosa ini? Kita hentikan, jangan lagi. Kita kunci mulut kita dari hal-hal yang sifatnya gibah, membuka aib orang lain. Kita ganti dengan perkataan-perkataan yang baik seperti baca Quran, sering baca zikir dan lain sebagainya. Bagaimana cara bertobatnya? Bagaimana cara minta maaf kepada orangnya? Kita buat senang orang yang kita gibah dulu. Kalau bisa tidak perlu disebut, karena nanti akan menimbulkan masalah yang baru. Karena kalau kita sebutkan bagaimana kita menggibah dia dengan orang lain, dia justru akan lebih marah kepada kita. Jadi cukup kita buat dia senang, dalam artian kita memperbaiki hubungan dengan dia, memohon maaf kepada dia, dan kita juga bertobat kepada Allah atas perbuatan yang kita lakukan kepadanya. Terima kasih. Ini tadi 10 dosa besar dan cara bertobatnya. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan kalian para pendengar pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.